Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ulun di sini disuruh memberi materi kepada para santri di rumah. Jadi pada kali ini kita sama tahu di pondok tuh sering sekali terjadi yang namanya penggosoban. Dari segi pakaian, sarung, peci, maupun yang paling seringnya itu sendal. Jadi agar kita dapat menghindari dari penggosopan atau melakukan gosok, maka kita harus tahu apa itu yang namanya gosok. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita kepada pembahasan. Gosok. Apa itu gosok? Gosok itu adalah mengambil sesuatu dengan cara yang tidak dibenarkan Islam dan dilakukan secara zalim dan paksa. Bang, jadi bedanya gosok sama mencuri itu apa? Kan sama-sama mengambil. Jadi bedanya di sini pada cara mengambil barangnya. Kalau secara arti ya sama, mencuri yang mengambil, gosok yang mengambil. Tapi secara mengambilnya itu beda. Kalau gosok itu mengambil barang orang secara terang-terangan atau diam-diam untuk memanfaatkannya dan tiada ingin niat untuk memilikinya. Seperti dia yang datang cuma ingin memanfaatkan tapi tidak untuk memiliki. Sudah, kembali kepada pembahasan. Kalau mencuri itu mengambil barang orang secara diam-diam dan untuk menguasainya, memilikinya. Jadi sudah paham perbedaan mencuri dan gosok? Paham. Kak misalnya udah sering minjam barang dan sudah izin sama pemiliknya. Kalau minjam gak pakai izin lagi, apakah gosok? Jadi di situ ada dua hukum. Yang pertama itu boleh apabila si pemilik barang sudah diketahui ridhonya atau kita tahu aja orang itu baik banget, maka boleh meminjam tanpa izin. Dan hukum yang kedua haram apabila diketahui apakah si pemiliknya itu ridho ataupun tidak, maka haram meminjamnya tanpa izin. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan orang yang melakukan gosok. Jadi bila orang melakukan gosok, maka dia harus mengganti rugi pada barang yang digosoknya. Misalnya saja si A gosok sandal kepada B, kemudian setelah beberapa hari baru dikembalikan dan sandalnya pun menjadi besar, rusak dan berkurang nilainya. Maka si A harus mengganti rugi sandal tersebut. Paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu hukuman bagi yang menggosok. Kenapa sih harus dibahas hukumannya? Karena bila kita cuma tahu gosok secara bahasa, kita belum tentu takut untuk menghindari gosok. Maka dari itu kita harus mengetahui hukuman atau siksaan bagi orang yang melakukan gosok. Sahih Bukhari hadis 2456, an Salimin an abihi qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama minal ardi shibran tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'il aradina. Dari Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menzalimi senjata tanah, maka Allah akan mengalungkan kepadanya tanah itu pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Hukumnya yang bawa apa hukumannya, yaitu membawa apa yang mereka gosok di atas lehernya. Walaupun cuma hal sepele seperti pakaian, pulpen dan lain, mungkin saja itulah yang membuat timbangan buruk kita itu menjadi lebih berat. Dan di akhirat tidak ada lagi mata uang. Apa mata uangnya? Yaitu pahala dan dosa. Maka dari itu jangan menggosok. Satu keterangan penting, syarat barang menjadi gosok itu adalah barangnya itu mempunyai harga. Misalnya kita berjalan, terus sandal kita tuh nempel tanah itu kan tidak ada harga, maka itu tidak disebut gosok, walaupun itu mengambilnya secara zalim. Semoga ilmu sedikit ini bermanfaat bagi ulun dan bagi